Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Zaitun dari TK Aisyah Bustanul Atfal, Kecamatan Waru, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pamekasan. Pada video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata saya di modul 1.4 tentang diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada teman sejawat atau guru-guru di TK Aisyah Bustanul Atfal, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Tujuan aksi nyata saya pada kali ini adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat serta dapat bertanggung jawab. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, untuk tolak ukur dari kegiatan ini, yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama-sama. Selanjutnya adalah tentang aktivitas dalam kegiatan atau biasa disebut sebagai lini masa tindakan. Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta saya akan meminta izin untuk menyebarkan pemahaman atau diseminasi bersama rekan guru-guru. Kemudian, saya akan mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kegiatan selanjutnya, saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kegiatan selanjutnya, saya akan memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Untuk selanjutnya, saya memerlukan suatu dukungan yang saya butuhkan dari berbagai pihak. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga adalah orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut video penyebaran pemahaman kepada rekan guru di TK Aisyah Bustanul Atfal, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata saya setelah selesai mengerjakan modul 1. Yang mana di sini aksi nyatanya ini tentang budaya positif. Selanjutnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perubahan paradigma belajar. Seperti apa itu paradigma belajar? Perubahannya itu adalah perubahan mendasar dalam cara pandang, pendekatan dan praktik baik, seperti implementasi beberapa perubahan dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek penggunaan teknologi. Kemudian seperti apa itu perubahan paradigma di kurikulum merdeka? Itu ada 3 contohnya. Yang pertama itu dari pengajaran ke pembelajaran. Jadi konsepnya dirubah dari pembelajaran jadi pengajaran ke pembelajaran. Kemudian paradigma yang kedua itu pendidikan tradisional ke pendidikan berbasis kompetensi. Seperti apa berbasis kompetensi itu? Yang pertama itu berpikir kritis,
kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Kemudian guru sebagai sumber utama informasi ke fasilitator. Kalau dulu guru itu sebagai sumber utama ketika menyampaikan pelajaran ya, tapi sekarang itu cuma sebagai fasilitator, sebagai penyampai pelajaran. Kemudian apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah suatu pendekatan pengelolaan perilaku yang berfokus pada mendidik dan membimbing anak untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka daripada menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak ingin berperilaku baik, tapi kadang-kadang membutuhkan bimbingan untuk memahami bagaimana cara melakukannya. Itu yang disebut sebagai disiplin positif untuk anak-anak. Nah, kemudian modul yang saya belajar itu di modul 1 itu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, seperti apa? Yang pertama itu adalah dorongan yang mengarahkan individu untuk melakukan tindakan tertentu, itu motivasi. Yang kedua, mencakup berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan seseorang, mulai dari kebutuhan dasar hingga keinginan yang lebih kompleks. Itu yang disebut sebagai motivasi perilaku manusia. Ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar yang terdapat pada manusia. Yang pertama itu kebutuhan berlangsungan hidup yang disebut sebagai survival. Di sini kebutuhan yang wajib ada pada diri kita ya, ada 5 kebutuhan. Yang kedua, cinta dan kepemilikan. Jadi kita butuh cinta, butuh dihargai, seperti itu. Yang ketiga adalah suatu kekuatan. Kalau misalnya kita lemah, kita akan ditindas. Kita memerlukan kekuatan di situ. Jadi itu masuk kebutuhan dasar di dalam diri kita. Yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Nah, kalau misalnya kita dikekang seseorang, kita tidak bahagia. Di sini untuk freedom kita masuk kebutuhan dasar. Yang kelima adalah kesenangan. Ya jelas ya, kalau misalnya kita tidak bahagia, tidak senang, kita akan merasa tidak enak. Pasti itu masuk kebutuhan dasar. Nah, di sini terdapat 5 posisi kontrol serta dampaknya. Maksudnya posisi kontrol itu posisi kita sebagai guru untuk anak-anak itu ada 5 macam. Yang pertama itu posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, nanti kira-kira kita itu sebagai pendidik masuk di posisi yang mana? Ini kita bisa refleksi untuk diri sendiri. Yang pertama itu sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum misalnya menggunakan hukuman sebagai sarana utama untuk mengendalikan perilaku. Ini posisi guru sebagai penghukum. Dampaknya siswa mungkin patuh karena takut. Tapi pendekatan ini seringkali mengarah pada resistensi pemberontakan. Kalau misalnya dihukum, siswa itu dihukum memang patuh, tapi itu cuma sebentar. Kadang itu berontak, misalnya gurunya nggak ada, anaknya tetap berontak. Kemudian yang kedua itu membuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang kedua membuat anak merasa bersalah. Seperti apa? Menggunakan rasa bersalah sebagai alat untuk mengendalikan atau memanipulasi perilaku. Misalnya, kamu seperti itu jelek itu membuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa tertekan, dibuat merasa bersalah. Mungkin efektif, tapi dalam jangka pendek kalau dibuat rasa bersalah jadi minder anak itu. Tetapi dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman karena minder.
minder, benci, atau rendah diri. Ini juga bisa mengganggu hubungan karena menciptakan dinamika yang negatif. Kemudian untuk yang posisi kontrol ketiga sebagai teman, kita posisinya guru sebagai teman. Di sini berusaha menjadi teman daripada otoritas. Jadi tidak kita menjudge anak itu, tapi kita posisinya sebagai teman. Meskipun hubungan ini positif, tapi itu menyebabkan kebingungan mengenai batasan dan otoritas. Jadi misalnya kita terlalu menganggap anak-anak itu teman, kita juga nggak bisa karena di situ anak itu ambigu. Apakah ini otoritas? Apa ini terlalu guyon seperti itu? Jadi ini juga kurang efektif. Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau, mengamati dan memantau perilaku dengan cermat, bertindak sebagai pengawas yang memastikan bahwa aturan diikuti sebagai pemantau. Jadi kita itu melihat seluruh gerak-gerik anak-anak itu, dipantau terus. Kemudian yang terakhir, untuk posisi kontrol yang terakhir itu sebagai manajer. Posisinya kita itu sebagai manajer. Seperti apa? Mengelola situasi dengan profesionalisme dan memberikan bimbingan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Pada saat ini saya menjadi moderator di Zaitun dalam aksi nyata yang merangkat tentang budaya positif di TK Aisyah Bustara Level 2 Kecamatan Waru. Kepada Ibu Zaitun disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, seperti apa budaya positif itu? Nanti kita akan simak materinya bersama-sama. Nah, yang pertama kita mempelajari tentang paradigma belajar. Nah, seperti apa paradigma belajar itu dan bagaimana kita menghadapi perubahan di paradigma belajar tersebut. Yang pertama, yang disebut sebagai paradigma adalah suatu perubahan mendasar dalam cara pandang, pendekatan, dan praktik pendidikan, seperti implementasi beberapa perubahan dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek, penggunaan teknologi dalam kelas, atau penilaian yang lebih berbasis pada observasi perkembangan siswa secara individual. Di dalam kurikulum Merdeka terdapat 3 ciri-ciri yang dimaksud sebagai perubahan paradigma belajar. Yang pertama itu perubahan dari pengajaran ke pembelajaran. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini terdapat suatu evolusi dari pengajaran diubah ke pembelajaran. Istilahnya itu dirubah. Jadi di situ perubahan paradigma belajar yang pertama. Kemudian yang kedua, pendidikan tradisional ke pendidikan berbasis kompetensi. Kalau dulu pendidikannya itu biasa berjalan seperti biasa, seperti kayak membaca, hafalan. Nah, itu bentuknya pembelajaran yang berbasis tradisional. Nah, kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini kita akan merubah pola pikir kita dari pendidikan tradisional ke pendidikan yang berbasis kompetensi. Bagaimana kompetensi itu dikeluarkan? Yang pertama seperti apa? Seperti berpikir kritis, itu kompetensi yang pertama. Yang kedua, kolaborasi. Jadi anak-anak itu di dalam kelas itu dituntut untuk kolaborasi. Kemudian ada juga komunikasi. Berbasis kompetensi komunikasi. Jadi antara anak teman-teman itu di kelasnya itu bagaimana anak-anak itu terjalin suatu komunikasi dan kreativitas. Outputnya di situ maksudnya. Dalam kreativitas, output di dalam paradigma belajar ini juga diperlukan. Kemudian paradigma yang ketiga yaitu tentang guru sebagai sumber utama informasi ke fasilitator. Nah, kalau dulu guru itu lebih dominan ya, kalau mengajar dulu guru itu
bagaimana apa yang disampaikan guru itu yang murid terima. Kayak dicekoki seperti itu ya kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang paradigma belajar di kurikulum Merdeka itu tentang bagaimana seorang guru menjadi sumber utama sebagai fasilitator, hanya sebagai penyampai pembelajaran di situ ke murid-murid. Misalnya, ketika murid ingin mengetahui suatu suatu pembelajaran, guru itu hanya jadi jembatan saja, tidak harus dicekoki apa itu yang misalnya kita mau belajar tentang sapi misalnya, temanya tentang sapi. Nah, posisi guru itu sebagai fasilitator. Kita tidak usah mencokok ini sapi, bentuknya seperti ini, kakinya ada 4 dan lain sebagainya. Tidak. Kalau sekarang kurikulum Merdeka itu bagaimana guru itu memunculkan ide murid, memunculkan pola pikir murid kepada di dalam kelas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, seperti apa budaya positif itu nanti kita akan simak materinya bersama-sama. Nah, yang pertama kita mempelajari tentang paradigma belajar. Nah, seperti apa paradigma belajar itu dan bagaimana kita menghadapi perubahan di paradigma belajar tersebut. Yang pertama, yang disebut sebagai paradigma adalah suatu perubahan mendasar dalam cara pandang, pendekatan, dan praktik pendidikan, seperti implementasi beberapa perubahan dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek, penggunaan teknologi dalam kelas, atau penilaian yang lebih. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi calon guru penggerak, yang mana visinya terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri, kreatif, dan kompetitif yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sudah kita rangkum visi dari calon guru penggerak. Kemudian tentang poin prakarsa perubahannya, kita akan mewujudkan peserta didik yang mandiri. Jadi cukup satu prakarsa perubahan. Apa yang akan kita ubah dalam visi tersebut. Jadi yang kita rumuskan adalah mewujudkan peserta didik yang mandiri. Nah, kita di sini membuat alat bantu yang namanya ATAP. Nah, yang pertama itu adalah aset. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri? Ini kita bentuk pertanyaan. Kemudian yang kedua, melakukan pembinaan dirangkum dalam 3 segitiga. Nah, di sini untuk menangani anak, misalnya ada anak yang bermasalah atau melanggar suatu keyakinan kelas. Kita menggunakan 3 segitiga ini. Nah, yang pertama itu kita akan menstabilkan identitas. Misalnya, ada seorang anak yang melanggar keyakinan kelas. Misalnya, anak tersebut makan di dalam kelas. Misalnya sudah sepakat di dalam keyakinan kelas itu tidak akan makan saat sedang dalam belajar, saat pembelajaran. Nah, bagaimana cara kita untuk menstabilkan identitas? Kita tanyakan dulu alasannya. Kenapa anak tersebut bisa makan di dalam kelas? Bisa jadi anak tersebut makan di dalam kelas karena terlalu lapar. Biasa kan anak-anak ya, kalau misalnya terlalu lapar, ia terpaksa melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama, kita akan menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu mengapa anak tersebut makan di dalam kelas. Misalnya jawabannya karena lapar. Kemudian kita tanya lagi, lapar karena tadi pagi tidak sarapan. Kita tanya seperti itu. Kita nanyanya pelan-pelan karena di sini kita akan menghadapi anak ya. Jadi kita harus menyelesaikannya juga secara pelan-pelan. Nah, di sini anak itu akan menjawab misalnya kalau pagi-pagi tidak sempat sarapan karena mereka telat bangunnya misalnya. Nah, kita kejar lagi pertanyaannya.
kenapa kira-kira telat bangunnya? Misalnya anak itu menjawab, karena Bu tadi malam tidurnya terlalu malam, jadi bangunnya kesiangan hingga tidak sempat sarapan. Karena terlalu lapar, anak tersebut makan di dalam kelas. Nah, di situ kita tanyakan dulu. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita amankan dulu. Kita tidak harus menghukum langsung anak tersebut. Kalau misalnya posisi kita sebagai penghukum, kita akan langsung menghukum. Ayo kita berdiri di luar. Kalau misalnya anak tersebut melanggar keyakinan kelas, kita stabilkan dulu identitasnya. Membuat kesalahan itu tidak apa-apa, misalnya. Tapi bagaimana cara kita harus memperbaiki kesalahan tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan ke anak tersebut, kira-kira kalau makan di dalam kelas itu perbuatan yang baik apa jelek? Nah, sesuai tidak dengan tindakan kelas? Kita tanyakan di sini. Jadi segitiga restitusi yang kedua itu kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan apa kesalahan yang sudah dilanggar anak tersebut. Nah, untuk yang terakhir, setelah anak mengakui hal apa yang sudah dilanggar, misalnya anak tersebut melanggar keyakinan kelas tentang tidak makan di dalam kelas, tertib di dalam kelas, itu biasanya anak kan jawab kan ya. Nah, setelah anak itu setelah kita membuat validasi tindakan yang salah dari anak, kita akan menanyakan tentang keyakinan kelas. Nah, kita tanyakan keyakinan kelas seperti apa yang sudah dilanggar oleh anak tersebut. Nah, di situ kita tanyakan, setelah itu anak akan menjawab. Misalnya, anak tersebut melanggar keyakinan kelas berupa disiplin di dalam kelas. Anak tersebut melanggar peraturan keyakinan kelas yang namanya makan di dalam kelas. Nah, setelah anak ditanyakan tentang keyakinan kelasnya, anak itu biasanya menjawab ketika ditanya oleh guru, kira-kira mau berubah tidak? Misalnya seperti itu. Anak itu bisanya menjawab, iya Bu, saya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Nah, kita melakukan pendekatan yang pelan-pelan terhadap anak tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah. Seperti itu. Itu ya yang disebut sebagai segitiga restitusi. Nah, di sini sudah dijelaskan satu-satu tentang apa itu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, betul ya, tadi ya sudah disampaikan bahwasanya saat kita menstabilkan identitas, kita dasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita tidak menyalahkan anak tersebut. Kita tanamkan dalam diri anak tersebut bahwa saat anak membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses kita belajar, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Untuk menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Misalnya anak sudah merasa bersalah, kita tidak menjudge anak tersebut, tidak langsung menghukum, karena kita mempunyai tujuan menggeser identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kalau validasi tindakan yang salah itu seperti tadi, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini kayak tadi, misalnya anak lapar karena mereka memenuhi kebutuhannya untuk keberlangsungan hidup, harus merasa lapar gitu ya. Kalau misalnya tidak lapar kan bisa meninggal ya kalau dibiarkan. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif,
Jadi guru itu akan proaktif menanyakan anak-anak itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, murid akan memperbaiki hubungan dengan guru, seperti itu. Jadi di sini tujuan dari validasi tindakan yang salah itu kita dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Nah, di situ akan memperbaiki hubungan antar murid antara guru dengan murid. Karena kita sudah memvalidasi tindakan yang salah dan kita proaktif terhadap tindakan yang salah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan kelas. Nah, di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, di situ guru akan memancing murid tersebut dengan suatu pertanyaan, agar di situ murid termotivasi secara intrinsik muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian untuk disiplin positif. Nah, di sini cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, tujuannya apa? Di sini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Kemudian untuk motivasi perilaku manusia. Nah, kaitannya seperti apa? Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuannya apa? Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, ini kita harus menghindari hukuman dan pemberian hadiah yang secara berlebihan seperti itu untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, seperti yang tadi ini posisi kontrol seorang guru ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pembuat masalah, ada sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, untuk keyakinan kelas, kembali lagi seperti yang tadi ya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas tadi ya. Kemudian untuk yang segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. 3 tahapan segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tujuan dari segitiga restitusi itu kita jalankan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan. Nah, untuk filosofi Ki Hajar Dewantara.
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu apa itu filosofinya? Pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau kekuatan kodrat yang ada pada murid. Ini yang disebut sebagai filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini saya juga belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, nilai dan peran guru penggerak itu yang pertama, budaya positif dapat terwujud jika seseorang memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya yang 5 itu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Di sini 5 nilai yang harus dimiliki guru penggerak. Kemudian budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah. Penggerak, meskipun kita memiliki 5 nilai, jika kita cuma bergerak sendiri itu tidak akan terwujud. Kita perlu kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Nah, yang dimaksud dengan seluruh warga sekolah itu tidak hanya terbatas pada guru atau terbatas pada tenaga pendidik saja atau terbatas pada kepala sekolah saja, tidak. Tapi kita perlu berkolaborasi secara keseluruhan di dalam sekolah tersebut. Nah, ini visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkannya diperlukan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nah, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, di sini kesimpulannya ya. Kemudian, budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, memahami tentang perbedaan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta bisa menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi ini menurut saya seperti apa guru yang baik tersebut. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman guru atas partisipasi dan antusiasme yang telah diberikan dalam presentasi kali ini. Dengan dukungan dan komitmen yang tinggi, kita yakin dengan dukungan dan komitmen kita terhadap penyebaran budaya positif, kita yakin bahwa nilai-nilai tersebut akan semakin berkembang dan tertanam dalam semua aspek pendidikan di sekolah. Semoga kolaborasi yang telah terjalin ini dapat terus memperkuat upaya kita bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan yang inspiratif bagi anak-anak kami. Kemudian kami berharap hasil diskusi ini, hasil presentasi ini dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan dalam membentuk karakter dan kepribadian generasi mendatang. Terima kasih atas dedikasi dan kerjasamanya semua guru-guru di TK Aisyah Bustarul Atfal. Dari saya, Iin Zaitun, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan pemaparan tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Iin Zaitun, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pamekasan. Semoga kita termotivasi mengikuti langkahnya menjadi calon guru penggerak. Amin ya rabbal alamin.
Komunitas antar teman sejawat TK Ini belum ajar pesan anu. pertemuan rutin listrik. Penerapan pemahaman kepada siswa dengan membentuk keyakinan kelas secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. B1. Nah, hari ini Bu Iin mau membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Nah, Nana, ada yang tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Rehan tahu? Enggak. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Enggak ada yang tahu. Apa, Maher? Apa? Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu anak-anak mirip seperti peraturan. Tahu peraturan? Peraturan di kelas mirip kayak peraturan di sekolah, tata tertib di sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas itu keyakinan yang kita bentuk atas dasar keyakinan kesepakatan kita di dalam kelas. Kita mau bentuk itu ya hari ini ya. Mau bentuk itu ya hari ini ya. Oke. Nah, keyakinan kelas itu adalah suatu bentuk peraturan, tapi peraturannya itu kita buat di dalam kelas ya. Ya, kita buat di dalam kelas anak-anak. Bedanya kalau keyakinan kelas itu keyakinan muncul dari dalam diri sendiri dan nanti bentuknya itu bentuk keyakinan dalam hati. Nanti anaknya ibu kalau sudah buat keyakinan kelas nanti akan bertanggung jawab bagaimana anaknya ibu mentaati aturan kelas, aturan keyakinan di dalam kelas. Oke? Nah, kalau keyakinan kelas anak-anak, nanti anaknya ibu akan berusaha untuk meyakini, bertanggung jawab terhadap nilai yang sudah kita sepakati. Seperti apa contohnya keyakinan kelas ya? Contohnya itu seperti ini. Misalnya, kalau misalnya anaknya ibu di dalam kelas kita yakini, misalnya tidak boleh apa? Tidak boleh menangis misalnya. Kalau nyampe kelas tidak boleh menangis. Tapi nanti kita bentuk keyakinannya itu tidak boleh memakai kata negatif. Mahir, tidak boleh memakai kata negatif ya. Kita memakai kata positif. Apa? Positif. Nah, kalau misalnya tidak nangis di dalam kelas, Mahir, kalau misalnya tidak nangis di dalam kelas, nanti keyakinan kelasnya berupa apa?
harus mandiri, tidak boleh ditungguin mama, tidak boleh ditungguin ayah ya. Kalau di dalam kelas, iya, kalau di dalam kelas anak-anak, di dalam kelas di sini, kalau masuk ke sekolah, masuk di dalam kelas, anak ibu tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Nangis. Ini lagi, seperti apa contohnya lagi keyakinan kelas? Kalau misalnya kita masuk ke dalam kelas, waktu ibu belajar, anaknya ibu belajar, sedang nulis di papan, ada yang makan di kelas, bagus apa enggak itu? Nah, berarti kita bentuk keyakinan kelas kayak gitu ya contohnya ya. Kalau makan di dalam kelas harus apa? Harus disiplin. Apa? Disiplin. Tidak boleh makan di dalam kelas ketika belajar. Kalau sudah istirahat Bu, boleh. Nah, nanti kita akan buat. Kenapa? Iya, kalau belum istirahat nggak boleh. Nah, itu namanya yang bentuk keyakinan kelas. Kalau misalnya gini lagi contohnya, ada yang bertengkar. Misalnya Maher sama Rehan bertengkar di dalam kelas. Itu bagus apa enggak? Tidak boleh bertengkar. Itu bentuk larangannya. Itu kalimat negatif. Apa? Negatif. Kalau di dalam kelas tidak boleh bertengkar, kalimat positifnya itu harus saling menyayangi. Kalau sama temennya tidak boleh bertengkar. Keyakinan kelasnya kita buat seperti ini, namanya saling menyayangi. Saling apa? Saling menyayangi. Nanti kita buat ya, ibu tanyakan nanti satu-satu dari anaknya ibu, mulai dari Maher, Rara, dan semuanya nanti kita akan tanyakan maunya anaknya ibu, keyakinan kelasnya seperti apa. Nanti kita tulis di sini. Ya, Alfat bagus. Nanti kita tulis di sini anak-anak. Kita tulis di post-it. Misalnya Maher pengen gini, ibu, aku ingin disayang. Boleh, keyakinan kelasnya. Terus Rara bilang, ibu, aku gak mau bertengkar sama temannya. Kalau bertengkar harus saling menyayangi. Kayak gitu ya. Kalau misalnya Lika bilang gini, ibu, keyakinan kelasnya harus bersih kelasnya. Tidak boleh ada sampah di dalam kelas. Boleh kayak gitu ya. Oke? Iya. Are you ready? Yes. Siap? Siap bekerja? Siap. Nanti ibu tanya satu persatu. Mas Maher, kita bentuk keyakinan kelas ya Mas Maher ya. Mas Maher itu maunya seperti apa nak keyakinan kelasnya? Disiplin ya. Oke, kita catat dulu ya. Maher maunya disiplin. Kalau Mbak Rara kira-kira maunya seperti apa Mbak Rara? Harus bersih-bersih. Jadi kelasnya harus bersih gitu ya. Oke. Sekarang ke Mbak Lika. Mbak Lika mau keyakinan kelasnya seperti apa Mbak Lika? Jangan nangis. Oke, enggak boleh nangis kalau masuk kelas ya. Nah, jadi nanti kalau masuk kelas Mbak Lika tidak boleh ditunggu mama ya. Jangan nangis ya. Oke. Sekarang Mas Dafa. Sekarang kalau Mas Dafa mau keyakinan kelasnya itu seperti apa Mas Dafa? Gak boleh bertengkar. Ya berarti kalau gak boleh bertengkar itu harus saling menyayangi ya dengan temennya ya. Oke. Kalau Mbak Naila itu maunya keyakinan kelasnya itu seperti apa Mbak Naila? Kalau Mbak Naila maunya seperti apa keyakinan kelasnya Mbak Naila? Bersih juga. Ya, jadi kelasnya harus bersih gitu ya. Ya, oke, harus menanamkan sikap
bersih di kelas. Kalau Mbak Nabila maunya seperti apa keyakinan kelasnya? Nah, kalau Mas Alfat keyakinan kelasnya mau seperti apa Mas Alfat? Harus rapi ya. Di dalam kelas bajunya tidak boleh keluar gitu ya. Oke. Kalau Mas Rehan mau keyakinan kelasnya seperti apa Mas Rehan? Harus jujur, tidak boleh berbohong. Ke siapa nak? Ke guru, ke Bu Iin atau sama temannya? Oke, nanti kita catat sama-sama. Kalau Mas Rizky maunya seperti apa Mas Rizky? Kalau Mas Rizky keyakinan kelas seperti apa yang Mas Rizky inginkan? Tidak boleh berbohong. Berarti kalau tidak boleh berbohong itu sama dengan jujur gitu ya. Ya, oke. Kalau Mas Danis, kalau keyakinan kelas Mas Danis, dia yang akan kita sepakati itu seperti apa Mas Danis? Jadi orang pintar. Oke, harus pintar, harus mau belajar gitu ya. Oke. Kalau Mas Noval, kira-kira Mas Noval mau keyakinan kelasnya itu seperti apa Mas Noval? Harus jadi pemberani. Oke, kalau di kelas harus jadi pemberani gitu ya. Nah, tadi anaknya Ibu sudah mengutarakan semua pendapatnya ya. Ada yang bilang kelasnya harus bersih, ada yang bilang tidak boleh marah-marah, ada yang bilang harus jujur dan lain sebagainya. Kita catat dulu ya di depan ya. Oke. Yang pertama katanya Maher tadi, Maher mau gimana? Keyakinan kelasnya harus disiplin. Kita catat dulu, harus disiplin katanya Mas Maher. Nah, katanya Mbak Rara di dalam kelasnya kita di kelompok B1 ini harus apa Mbak Rara? Harus bersih. Oke, kita catat dulu harus bersih. Kemudian katanya Mbak Lika, kalau nyampe ke dalam kelas adanya Ibu tidak boleh apa katanya Mbak Lika? Tidak boleh nangis. Kalau kalimat positifnya Maher, kalimat positifnya kalau mandiri ya, kalau menangis itu harus mandiri, berani, harus berani. Ditulis dulu, ditulis berani. Keberanian, tidak nangis. Nah, kalau katanya Mas Dafa, tadi Mas Dafa bilang anak-anak kalau di dalam kelas tidak boleh bertengkar, katanya Mas Dafa. Iya. Nah, kalau sampai di dalam kelas, adanya Ibu tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Kalau kalimatnya tidak boleh bertengkar, kalimat positifnya itu harus saling menyayangi. Kita catat dulu, menyayangi. Nah, nanti kita pilih semuanya ya. Menyayangi. Nah, kalau misalnya katanya Mbak Nela tadi, bilangnya apa Mbak Nela? Oh iya, harus menyapu, harus juga bersih. Sama kayak tadi ya, pendapatnya sama Mbak Rara, kelasnya itu harus bersih. Kemudian kalau Mbak Mbak Nabila tadi maunya gimana? Harus apa tadi Pak Ibu? Harus jujur. Tulis dulu ya. Harus berkata jujur. Tidak boleh berbohong.
kelas kita yang kita buang itu bajunya harus rapi, tidak boleh ada di luar. Kita catat dulu. Bagus semua ini kelompok B1 harus rapi. Nah, kemudian untuk nada Mas Rehan, tadi apa Mas Rehan? Tidak boleh apa tadi Mas Rehan? Berbohong ya? Iya, tidak boleh berbohong. Berarti sama ya, sama dengan penyampaian beda harus jujur. Kalau udah Mas Rizky, kan siapa Mas Rizky? Harus sopan ya, harus sopan anak-anak. Kalau lewat di depannya ibu guru, tak boleh berkata oleh lari-larian. Ya, harus sopan lewat di depannya orang tua. Kalau nyampe ke sekolah bilang salam, itu namanya sopan. Kalau katanya Mas Danis, apa tadi Mas Danis? Jadi anak pintar. Oke, harus jadi anak pintar. Bagus Mas Danis, Mas Danisnya ini harus jadi anak yang pintar. Pintar. Nah, sekarang yang terakhir katanya Mas Nova harus apa tadi? Pemberani. Ternyata untuk pemberani itu ada di sini. Sesuai sama katanya Mbak itu Mbak siapa? Mbak Lika. Katanya Mbak Lika kalau nyampe ke sekolah itu enggak nangis, harus berani. Tidak mau ditunggu sama mama, tidak mau ditunggu sama ayah. Nah, di sini coba kita baca sama-sama dulu. Disiplin. Kita baca lagi sama-sama. Disiplin. Bersih. Berani. Menyayangi. Jujur. Rapi. Sopan. Yang terakhir pintar. Nah, di sini ada berapa? Coba dihitung. Yang sudah dipilih anaknya ibu, bentuk keyakinan kelas yang tadi yang sudah dipilih kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Kira-kira kalau diterapkan di kelas kita, yang mana saja yang perlu ini yang paling penting ini? Kalau misalnya disiplin, perlu enggak? Kalau disiplin, harus misalnya kalau nyampe di kelas, saat ibu guru mengajar, anaknya ibu tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus duduk bagus. Mau apa enggak kayak gitu? Oke, kita sepakat ya, disiplin kita ambil. Set, di sini, taruh di sini. Sepakat ini ya? Ya, sepakat ya? Oke. Kemudian anak-anak, yang selanjutnya, kalau misalnya bersih, kalau anaknya ibu makan, setelah makan di kelas, setelah istirahat, itu sampahnya dibuang ke mana, anak-anak? Kita sepakat ya, kelasnya kita harus jaga dalam keadaan bersih. Sepakat? Harus sepakat? Oke. Di sini bersih. Oke. Nah, kemudian ada lagi. Kalau misalnya nyampe
kelas harus jadi anak yang berani. Kalau di dalam kelas boleh bertengkar apa enggak? Harus saling menyayangi. Sayang dengan teman-teman. Ini ditulis lagi saja ya. Sayang. Nah, kalau sama teman-temannya tidak boleh bertengkar, tidak boleh ditendang gitu ya. Anaknya ibu ini semuanya bersaudara. Saling menyayangi gitu ya. Nah, selanjutnya apalagi kita ambil 5 ya, cukup 5 ya. Oke. Kalau yang sopan misalnya anaknya ibu di dalam kelas, kalau ketemu sama ibu guru harus ngapain? Harus ngapain? Itu kayak gini ya, assalamualaikum ibu gitu ya, itu namanya sopan. Nah, kita ambil yang ini. Kalau ketemu sama ibu guru di dalam kelas, di gerbang, panggil assalamualaikum ibu gitu ya. Oke, kita taruh di sini lagi. Nah, selanjutnya kita sepakati dulu. Kalau nyampe ke dalam kelas, kira-kira nanya ibu harus berani, tidak boleh menangis kayak tadi ya. Bisa? Bisa? Harus disiplin, ini harus berani. Oke, kita ambil berani di sini. Cukup ya? Kita ambil 5 saja. Sepakat? Sepakat. Coba dibaca sama-sama. Disiplin. Bersih. Menyayangi. Sopan. Berani. Aku bisa. Aku pasti bisa. Kita bisa ya, meyakini membuat melaksanakan keyakinan kelas ini ya. Oke. Coba ibu tanya dulu, mana subaramu? Mana semangatmu? B1. Nah, di sini Mas Maher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Jumayatul Jannah, salah satu guru dan teman sejawat Ibu Iin Zaitun, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pamekasan di TK Aisyah Bustanul Atfal, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Disimilasi atau penyampaian pemahaman tentang disiplin positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Iin Zaitun sudah baik sekali. Semoga dengan penyampaian pemahaman ini kita semua, khususnya guru TK Aisyah Bustanul Atfal Kecamatan Waru, bisa meningkatkan pemahaman kami tentang disiplin positif agar bisa kami terapkan kepada anak didik kami dengan baik sehingga bisa meningkatkan etos kerja kami, guru-guru TK Aisyah Bustanul Atfal ini. Sukses selalu untuk Ibu Iin Zaitun. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah. Saya dari kelompok P1 membuat
keyakinan kelas sangat penting sekali. Saya sangat senang sekali. Agar membuat kita lebih disiplin